iPhone 7 itu sebenarnya masih oke, tapi dengan banyak catatan. Kamera Android juga bisa kalah loh dengan si iPhone 7 ini. Seperti apa pengalaman saya menggunakan iPhone 7 di tahun 2023 ini? Mari kita ulas. Pertama soal desain. Jelas, ini sudah lama sekali ketinggalan zaman. Ya mau gimana lagi, ini keluaran tahun 2016 lalu, yang mana itu sudah hampir 7 tahun lalu. Tapi, karena ini ada logo Apple-nya, ya tetap banyak orang yang suka dengan desainnya. Lebih otentik katanya. Soal bobot, iPhone 7 ini punya berat di bawah 140 gram. Jika dibandingkan dengan Android, ada Mi 11 Lite yang punya ukuran lebih besar, namun beratnya itu di bawah 150 gram. Karena ukuran dari iPhone 7 ini mungil, maka mau nggak mau dia memiliki ukuran layar yang kecil pula. Hanya 4,7 inci yang mana sudah nggak ditemui di smartphone keluaran terbaru. Layarnya ini punya resolusi HD, tapi punya kerapatan pixel yang lumayan baik. Sehingga ketika play video 480p saja, ini sudah bisa menikmati konten dengan lumayan baik lah ya. Namun, balik lagi karena ukuran layarnya yang kecil, membuat penggunaan di live-nya ini alih-alih compact, dia akan membutuhkan sedikit pengorbanan. Di TikTok, jika ingin menikmati konten dengan baik menggunakan iPhone 7 ini, maka kita harus mengaktifkan Clear Mode. Sayangnya, di Instagram belum memiliki fitur ini sehingga mau nggak mau beberapa konten harus tertutupi oleh elemen-elemen dari si Instagram itu sendiri. Walau begitu, ya ini adalah layar IPS Retina dari Apple, yang mana menurut saya secara warna itu lebih baik dibandingkan dengan Android di harga sekelasnya. Namun tidak berlaku dengan refresh rate karena refresh rate yang ada pada iPhone 7 ini ya 60Hz. Teknologi lama. Kalau ditanya soal kurangnya, jelas layar ukuran segini di zaman sekarang sangat kurang lah ya. Kecuali memang hanya untuk konsumsi konten-konten ringan. Pengalaman scrolling pun pastinya kurang juga, karena apa yang diharapkan dengan layar keluaran 2016 ini. Gak ada refresh rate tinggi. Buat nonton enak-enak aja sih aslinya. Ada dua speaker di bagian bawah dan speaker kedua berada di earpiece. Tapi ya itu, ukuran layarnya terlalu kecil dan saya pribadi merasa kurang puas. Soal performa, untuk penggunaan casual macam media sosial, chatting, itu nggak ada masalah. Chipset A10 Bionic keluaran 2016 ini dipadukan dengan RAM 2GB yang mampu menghandle multitasking dengan baik. Karena lagi-lagi ini adalah iPhone dengan iOS-nya, yang mana punya optimalisasi software yang lebih baik ketimbang Android, menurut saya, sampai saat ini. Kabar buruknya, mengenai software ini mungkin akan menjadi deal breaker karena iPhone 7 ini sudah gak mendapatkan pembaruan software lagi. Hanya mentok di iOS 15.7.2 yang artinya ketinggalan satu generasi dari iOS terbaru sekarang ini. Sisi positifnya, jika dibandingkan dengan iPhone 8, iOS 15 di iPhone 7 ini lebih ringan, sehingga membuatnya nggak terlalu ngos-ngosan ketika digunakan. Untuk game, ya memang nggak bisa mengharapkan banyak mengingat beberapa hal. Pertama, ukuran layarnya, kedua, ukuran baterainya, yang bakal membuat kita nggak akan mendapatkan pengalaman bermain game yang baik. Mungkin buat main game santai ini bisa ya, tapi kalau sudah game-game kekinian kurang direkomendasikan. Cocoknya iPhone 7 ini ya digunakan untuk secondary HP, untuk sosial media maupun perpesanan saja. Mungkin ini adalah salah satu yang masih oke di iPhone 7 jika dibandingkan dengan smartphone di harga yang sama atau mungkin sedikit di atasnya. Terdapat kamera utama 12 megapiksel yang kualitas fotonya ini sangat khas dengan warna iPhone yang natural atau natural. Hehe. Hal ini membuat penyesuaian warnanya itu nggak lebay. Apalagi ketika kameranya digunakan di kondisi pencahayaan yang baik, hasilnya masih oke lah ya. Namun hal ini bakal berbanding terbalik ketika sudah berbicara kemampuan menangkap gambar di kondisi kurang cahaya. Saya bisa lebih memilih smartphone di rentan harga yang sama berbasis Android yang bakal membantu memproduksi hasil gambar yang lebih baik, terutama di kondisi low light. Soal video, ini adalah salah satu yang saya unggulkan dari iPhone 7. Melihat ini adalah iPhone keluaran 2016 lalu, smartphone ini hingga sekarang masih menang dalam berbagai aspek soal videonya. Pertama, soal perekaman dia mampu merekam hingga 4K 60fps dengan lancar. Bahkan smartphone Android 4 jutaan pun jarang banget yang bisa merekam 4K 60fps secara stabil. Stabilisasinya ini juga masih juara sih. Kawan-kawan dapat melihat hasil video ini. Dalam kondisi siang hari seperti ini, dia memiliki stabilisasi video yang baik. Pindah ke kamera depan, walau nggak bisa merekam 4K seperti kamera belakangnya, kamera depannya ini mentok di 1080p 30fps dengan hasil yang baik pula menurut saya, terutama di kondisi cukup cahaya. Sudah puji-pujinya, sekarang kita masuk ke kemampuan baterainya.
Dari awal saya menggunakan iPhone 7 ini, saya mikir keras, bakal betah atau enggak menggunakan smartphone yang punya baterai 1960 mAh di tahun 2023? Ya sudah pasti, jawabannya enggak. Dengan skenario penggunaan yang agak santai, pastinya masih bisa bertahan ya. Cabut cas jam 7 pagi bisa bertahan hingga jam 5 sore dengan catatan selalu menggunakan jaringan Wi-Fi. Namun dengan skenario lainnya, jika kita menggunakan iPhone 7 ini menggunakan jaringan seluler, maka ya siap-siap harus nyolok sebelum tengah hari. Hal ini disebabkan karena si iPhone 7 ini harus berusaha lebih keras untuk mencari sinyal, sehingga HP akan cepat panas dan juga baterai akan lebih boros. Bahkan sebelum tengah hari saja kita harus nyolok ke charger atau ya mau gak mau harus bawa powerbank. Oleh karenanya, membawa powerbank itu adalah salah satu cara aman menggunakan si iPhone 7 ini. Ya, kesimpulan soal baterainya, ini jelas nggak oke banget. Punya powerbank adalah hal yang wajib jika kawan-kawan ingin menggunakan iPhone 7 ini. Harga dari iPhone 7 ini sudah banyak yang menjual di bawah 2 juta. Tapi ada banyak yang perlu diperhatikan karena banyak varian yang ditawarkan mulai dari unit, X Inter, dan sebagainya. Paling aman, cari X iBox atau garansi resmi Indonesia yang pastinya punya email yang nggak bakal diblokir tiba-tiba. Sekarang kita masuk ke kesimpulan, apakah iPhone 7 ini masih layak digunakan di tahun 2023 ini? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, asalkan kawan-kawan adalah tipikal orang yang menggunakan HP itu nggak terlalu intensif. Penggunaannya santai atau menjadikan si iPhone 7 ini menjadi HP kedua. Harus siap-siap dengan beberapa hal yang sebelum menggunakannya pasti akan bertanya keras, terutama soal ukuran layar dan baterainya. Bisa tidak jika kawan-kawan menggunakan iPhone 7 ini sebagai HP utama dan juga punya intensitas tinggi dalam penggunaan HP sehari-harinya. Bisa jadi kawan-kawan bakal kehabisan baterai dan powerbank ketika sebelum kembali dari aktivitas di luar. Lagi-lagi harus disesuaikan dengan tipikal penggunaan kawan-kawan. Malahan kalau gak mau ribet di harga yang sama, kita bisa beli Android saja. Soal baterai, soal layar itu sudah aman dah. Baiklah kawan-kawan, demikian review saya soal iPhone 7 di tahun 2023 ini. Barangkali kawan-kawan ada yang masih menggunakan si iPhone 7 ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komentar, share, dan subscribe kanal YouTube ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!